Kalau kita mengenal tradisi filsafat, pasti kita tahu bahwa sesuatu itu tidak mungkin lahir dari kekosongan. Nah, di sini ada tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Secara tidak langsung, ini adalah sebuah kemustahilan ya. Tapi kita akan baca pelan-pelan di sini tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wa ma ba'daha ayil akhirah. Amin Allahumma amin. Silakan untuk tidak sepakat dan memberikan pendapat teman-teman di ruang kolom komentar agar supaya diskursus keilmuan ini berjalan dengan baik. Ya. Dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah ditulis wafat tahun 383 Hijriah. Ia seorang imam yang dermawan. Ini sekali lagi ada ungkapan Kiai Imaduddin dalam literatur Ba'alawi. Artinya di sini Kiai Imaduddin menuturkan sesuatu dalam perspektif orang-orang dari kalangan Ba'alawi. Kenapa? Karena diawali dari dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah diceritakan atau ditulis, dituturkan, diinformasikan wafat tahun 383 Hijriah. Kemudian ia adalah seorang yang dermawan, seorang ulama yang rasikh mendalam ilmunya, gurunya para syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan. Tiada ditemukan yang menyamainya di zaman itu. Demikian sebagian yang ditulis tentang ulama Ba'alawi tentang Ubaidillah hari ini. Ini bisa dilihat di dalam Al-Burqatul Musyiqah ya, halaman 136 dan Al-Masyra' Ar-Rawi juz 1 halaman 75. Kalau Al-Burqatul Musyiqah itu karya daripada Habib alias Sakron ya, kalau tidak salah ya. Nah, di sini kritik penulisnya. Jadi setelah Kiai Imaduddin menuturkan bagaimana Ubaidillah dalam perspektif Ba'alawi, lantas di sini Kiai Imaduddin atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menuturkan pendapat beliau. Anehnya, seorang imam besar yang hidup di abad 4 Hijriah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Ini ya. Yang menurut Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani janggal sekali. Ya, kamu jangan protes, Kiai Imaduddin dalam kitabnya banyak cuma menukil. Lantas kemudian di sini ketika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menuturkan pikirannya, kamu itu kan asumsi. Ya repot kalau begitu, Pak. Tulisan itu ada kita menyusun pendapat-pendapat orang lain, lantas untuk disimpulkan nanti dengan kesimpulan kita. Ada yang memang kita menuturkan pikiran kita sendiri. Begitu ya. Jadi kematangan berpikir kita itu juga disesuaikan dengan landasan-landasan keilmuan. Artinya pikiran seseorang ketika berasumsi, ketika berpendapat, itu tergantung dari bagaimana keilmuannya juga. Jadi di sini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai kiai, tentu pikiran-pikiran Kiai Imaduddin, asumsi Kiai Imaduddin itu berbeda dengan yang bukan kiai. Itu yang harus dipahami ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi di sini juga bukan dari Ubaidillah saja, teman-teman. Punten ini kalau kita merujuk dalam kajian literatur ya, bukan berarti saya mau menyudutkan ya. Itu juga terjadi pada Al-Faqih Al-Muqaddam. Imam Faqih Al-Muqaddam itu punten di dalam karya-karya ulama, karya-karya Tabaqatul Fuqaha misalnya, itu jarang dikenal. Artinya tidak seperti sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang Ba'alawi tentang Faqih Al-Muqaddam. Bahkan yang diceritakan Faqih Al-Muqaddam itu dari kalangan mereka derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di akhirat. Gitu ya. Tapi di dalam dokumen-dokumen eksternal mereka tidak dikenal.
Padahal kalau kita merujuk dalam kajian filologi, misalnya yang disajikan oleh Dr. Manachem Ali, data atau dokumen eksternal itu sangat penting. Nah, di sini Kiai Maduddin mungkin mempertanyakan, kok dalam dokumen-dokumen eksternal tentang kebesaran Ubaidillah bukan hanya soal nasab, hatta soal keilmuan kok tidak terekam. Nah, itu mungkin ya, teman-teman ya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatatnya. Jika ia guru para syekhul Islam, tidak ada seorang syekhul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya. Ia benar-benar orang besar, ini ada tanda petik ya, yang mastur dan misterius. Mungkinkah karena ketawaduannya, atau ia berwasiat agar namanya tidak dituliskan, agar namanya dilupakan? Imam besar ini hidup di abad 4 Hijriyah. Katanya ia lahir dan tumbuh besar di Basrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Di abad itu, di Basrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis, ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya. Namun di antara mereka, seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar ini bersembunyi? Apakah ia memang sosok historis atau ia hanya tokoh fiktif? Kemudian menjadi fiksi sejarah, atau di bahasa Indonesia itu dikenal dengan sastra lisan ya. Walaupun saya tidak tahu apakah ini tepat atau tidak, karena penuturan-penuturan semacam itu, misalnya kita menceritakan tokoh seseorang dengan maksud tertentu, artinya tidak menceritakan tentang peristiwa sejarah. Dalam pengertian di sini, penuturan sejarah itu dimaksudkan untuk membangun moral manusia, bukan hendak sedang berbicara peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Apakah mungkin itu yang dimaksud di era dulu itu? Nah, di sini orang-orang yang mengerti tentang kebudayaan itu harus turun tangan menelisik tentang ini juga. Dari dulu sekali saya mengatakan bahwasanya orang-orang dari berbagai kalangan harus turun. Sekarang kan orang filologi ya yang mengurusi atau yang berfokus pada kajian dokumen-dokumen. Misalnya Ustadz Manachem Ali atau Profesor Manachem Ali juga turun ikut membahas serta di YouTube-nya. Ya, sedikit-sedikit memberikan clue-clue tentang bagaimana untuk mencari solusi daripada polemik nasab ini. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian fiksi sejarahnya ditulis tanpa proses heuristik, artinya tidak didasari landasan-landasan analitika, tidak melalui proses analisis dengan metode-metode yang ada, metode-metode yang benar begitu. Lalu diletakkan begitu saja dengan ditenagai oleh kalimat denotatif, artinya dia itu makna pada suatu kalimat yang sifatnya itu subjektif, untuk memberikan pemaknaan di luar konvensi atau atas dasar konvensi, pokoknya gitulah, subjektif lah ya. Dan diksi glorifikatif itu berarti di situ ada upaya pemuliaan ya, atau bahasa kasarnya itu pengkultusan dan segala macam, ekspresif dan plastis, mudah dibuat dan semacamnya lah. Sebagai pelengkap dari runtutan teks sejarah yang terputus, ini juga justifikasi tapi menggunakan pertanyaan Kiai Maduddin ya, atau ini semacam pertanyaan sindiran, litaubih atau apa inilah, atau satire ya. Kemudian nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriah. Berarti di abad ke-9 ya, akhir abad ke-9 memasuki abad ke-10. Sementara Ubaidillah tersebut hidup di abad ke-4. Dari abad ke-4 sampai abad ke-9 itu berarti 500 tahun lebih ya. Nah, 500 tahun itu kok baru diceritakan? Lantas yang menjadi pertanyaan di sini bagi saya ya, setelah membaca tulisan Kiai Maduddin di sini, dari manakah Habib Ali As-Sakron merujuk tentang bagaimana atau apa dan siapa Ubaidillah? Lantas Habib Ali As-Sakron mendapatkan informasi bahwasanya Ubaidillah ini besar, imamnya para imam, gurunya para syekhul Islam. Ini dari mana informasi yang diterima oleh Habib Ali As-Sakron? Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah, As-Sakron bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah, sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sezaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh As-Sakron tanpa sumber-sumber pendukung apapun. As-Sakron adalah pionir dalam menurut sejarah Ubaidillah.
dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok menyejarah. Nama-nama Ba'alawi masa kemudian seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi wafat 914 ya. Jadi ini ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi yang wafat 914 Hijriah, Muhammad Khirid Ba'alawi yang wafat 960 Hijriah, Muhammad bin Abu Bakar Ashili Ba'alawi yang wafat 1093 Hijriah, Muhammad Dia Shihab Ba'alawi ketika mengungkap sejarah Ubaidillah akan mengutip tulisan Asakron dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh. Masalahnya, lalu dari mana Asakron mengutip biografi Ubaidillah itu setelah sebelumnya tidak satupun orang menyebut sejarahnya selama 512 tahun? Mungkin tradisi lisan. Ya ini jawaban dari Imaduddin ya, tradisi lisan gitu. Kemudian di sini ada penjelasan tradisi lisan atau penuturan oral ya atau tradisi oral, sejarah menurut oral berbeda dengan sejarah lisan. Tradisi lisan berbeda dengan sejarah lisan atau sejarah oral ya. Oral itu sejarah oral itu ya dari lisan itu sejarah lisannya. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Ini artinya bisa dijadikan sebagai rujukan. Sejarah yang dilisankan oleh pelaku sejarah, sedangkan tradisi lisan adalah cerita yang diungkapkan secara beruntun melalui lisan. Penutur tidak mengetahui apakah cerita ini fakta atau rekayasa. Tradisi lisan tidak dapat disebut sebagai fakta sejarah, tidak dapat dibedakan darinya antara mitos dan kenyataan. Banyak bermuatan mistik yang tidak masuk akal dan sifat subjektivitasnya masih sangat mendominasi. Ubaidillah bagi ahli Asakron, apakah ia objek tradisi lisan yang dituliskan atau justru ia sebuah karya baru yang diciptakan sesuai sumber masa selanjutnya? Sebagai perbandingan, kita mengenal biografi para wali songo, Sunan Bonang misalnya. Ia sebagai tokoh historis didukung oleh sumber-sumber sejarah primer dan atau sekunder. Misalnya buku Primbon Sunan Bonang yang berangkat tahun 1597 Masehi. Buku itu dijadikan tesis oleh ilmuwan Belanda yaitu B.C.O. Schrijreke yang berjudul Hek Boek van Bonang atau Wejangan Sunan Bonang tahun 1916. Buku itu hanya berjarak 72 tahun dari wafatnya Sunan Bonang pada tahun 1525 Masehi. Tentu angka tahun itu sangat dapat merekam kejadian sebelumnya dan masih sangat dapat dipertanggungjawabkan. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya tertarik tadi mengutip tentang penuturan tradisi lisan dengan sejarah lisan. Orang-orang kebudayaan seperti yang saya katakan di awal tadi, orang-orang kesenian, orang-orang sejarawan dalam arti di sini filologi tadi, atau mungkin bahkan kalau perlu ya kalau lebih luas lagi wacananya sampai mengaitkan prasasti peninggalan-peninggalan sejarah misalnya untuk lebih afsah lagi penelitian tentang Ubaidillah ini dikaitkan juga orang-orang arkeolog. Itu bagus. Ya, orang filologi sudah bicara ya, dan mengatakan dokumen sejaman itu penting dalam perspektif filologi. Ini kalau kita sungguh-sungguh mau menelisik atau menelaah Ubaidillah begitu ya. Kita bicara ilmu, Pak. Jadi mohon jangan ada ungkapan-ungkapan kebencian atau apa dari penuturan teks, dari penuturan literasi. Memang seperti ini adanya. Kalau teman-teman yang tidak sepakat dengan konten ini dan ingin membantah, silahkan berikan argumentasinya sesuai argumentatif, sesuai tulisan-tulisan yang teman-teman temui. Silahkan juga dibuat konten untuk sebagai bantahannya, silahkan ya. Dan saya di sini hanya memaparkan dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sedikit mensyarah ya. Walaupun tidak lebih bagus ya, jauh lebih tidak bagus ya. Artinya tidak sempurna secara pensyarahannya. Mungkin teman-teman yang mensyarahi tulisan ini akan lebih sempurna lagi. Mungkin itu kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada ungkapan-ungkapan saya yang menyindir hati teman-teman, saya minta maaf. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.